Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ustadz untuk memberikan wasiatnya sebagai ilmu bagi kita, bekal kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat mempersilahkan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Pimpinan, Bapak Yayasan, beserta seluruh kita semua yang berhadir, para dosen, staf pegawai, administrasi, dan juga semua jemaah tentunya yang insyaallah kita semuanya yang berhadir dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang lebih indah selain ucapan alhamdulillah yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa di atas segala-galanya. Karena nikmat yang Allah berikan, makanya kita dapat hadir di rumah Allah yang berbahagia dalam rangka melaksanakan kajian salat zuhur berjamaah yang memang diajarkan dalam agama kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kehadiran Baduka yang mulia Mahkota junjungan Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita hadiahkan siang malam kita amalkan pagi dan petang. Bahkan selalu kita baca spontan ketika nama Rasul disebutkan orang. Mudah-mudahan berbuah syafaat buat kita di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, rutin sudah di tempat kita dilaksanakan kajian zuhur. Dan hari ini lebih istimewa ketika kita juga membuat satu kajian tentang lahirnya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah mengawali kajian kita pada zuhur ini. Dulu ada seorang laki-laki yang ganteng, badannya tegap, matanya sedikit bulat, dadanya bidang. Pokoknya untuk syarat orang yang ganteng, dia termasuk orang yang ganteng. Orang yang ganteng ini dikenal dengan namanya Abul Uzza. Mungkin nama ini barangkali tidak akrab sama kita, tapi yang jelasnya Abul Uzza ini kalau disebutkan nama aslinya tak ada orang yang kata. Abul Uzza itu adalah Abu Lahab. Ini ternyata Abu Lahab ganteng, bukan kaleng-kaleng Abu Lahab berwajib.
Jadi kalau ada kita kakak merasakan dengan hati, Abu Lahab pula gitu. Abu Lahab itu dulu pernah punya seorang budak wanita yang bernama Suhaibah Aslamiyah. Jadi satu hari Abu Muzani mengatakan sama Suhaibah, wahai Suhaibah, adik iparku sedang hamil tua. Suaminya adikku itu sudah meninggal dunia. Aku minta, kata Abu Muzani, Suhaibah, kaulah yang menjaga adik iparku yang hamil tua itu. Kalau nanti lahir anaknya, kasih tahu aku. Kalau lahir nanti perempuan, kita bunuh. Agak serem memang. Tapi nanti kalau lahir laki-laki, itu berarti bukan adikku yang meninggal. Yang diceritakan oleh Abu Musa sama Suhaibah ini tidak lain tidak bukan adalah ibunda kita, ibunda Rasulullah, Siti Aminah. Makanya dia bilang ada adik iparku sedang hamil, suaminya adikku sudah meninggal dunia. Suaminya itu adalah Abdullah, ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tak berapa lama dalam sejarah diceritakan, maka Suhaibah lah yang menjaga Aminah ketika dia sedang hamil. Luar biasanya, hebatnya pula Aminah ibunda Rasulullah ketika mengandung Nabi. Ibunda Rasulullah itu tak pernah mengalami kesusahan. Itu beda kalau mak-mak yang hamil, tanya mak-mak yang orang belakang. Iya, beda macam mak-mak yang hamil biasanya. Aminah begitu dia hamil mengandung Rasulullah, Aminah wajahnya semakin lama semakin cantik. Itu Aminah. Kita pula pandai-pandai yang mengatakan kalau ada orang yang hamil, maknya semakin cantik berarti anaknya perempuan. Kata kita, kalau ada orang yang hamil agak jorok sedikit, berarti anaknya laki-laki. Kalau hari ini cantik, besok jorok, lusa cantik, habis itu jorok, lagi-lagi anak banci. Aminah mengandung Rasulullah, wajahnya semakin hari semakin cantik. Dia tak merasa kesusahan. Ya, berbeda dengan kenyataan, berbeda dengan ya, normalnya lah orang kalau hamil itu susah. Maka tanya emak-emak, hamil itu subhanallah. Sampai-sampai Quran mengatakan orang yang hamil itu wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan. Ya, kita barangkali mohon maaf tak pernah hamil karena memang Allah titipkan rahim itu sama wanita. Makanya wanita yang hamil, Pak, kita bapak-bapak tak mungkin hamil. Kenapa? Karena rahim itu Allah titipkan sama wanita, tidak sama laki-laki. Walaupun laki-laki itu rahim namanya, tapi tak ada rahim. Itulah dia bilang. Dengan rahim itulah wanita hamil. Mohon maaf. Dulu kalau kita mengaji tafsir, sering perlu kami cerita, kenapa Allah titipkan rahim itu semua wanita? Karena memang wanita itu lebih lembut ketimbang laki-laki. Itu jujur nggak bisa kita bantah itu. Bayangkan kalau sempat kita hamil, Pak, tak akan jadi. Itu hamil 3 bulan itu salwa. Iya kan? Kita laki-laki kan? Beda dengan perempuan, adalah dia apa? Iya. Makanya wanita hamil, tapi hamil secara normal itu sebenarnya wahnan ala wahid sakit. Kau tahu Ustaz sakit wanita hamil, aku tengok biniku hamil aja tu takut. Iya. Orang yang hamil perutnya semakin lama semakin buncit. Menjelang 9 bulan, aku tengok perut biniku berkilat macam balon. Kalau mati pun sangkut kawat, meledaklah perut biniku ini. Tanya mama. Orang yang hamil serba salah. Jangan lari jalan pun susah. Orang hamil. Orang yang hamil tidur malam payah. Tidur malamnya payah. Miring ke kiri susah, miring ke kanan payah. Orang hamil tidur terlentang, takut disangka kura-kura. Tidur telungkup, takut mati lampu, tak nampak lagi, terpijak, pecah, berikan wajah. Itulah orang yang hamil. Tapi Aminah begitu mengandung Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah juga merasakan sakit, makin cantik. Malam 12 Rabiul Awal, ini disepakati oleh ulama sejarah. Lahirlah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu lahir Rasulullah,
Kemudian cerita tadi kita balik ke kisah di awal. Suhaibah kemudian mencari Abu Lahab, Abu Uzza. Ia dicari kemana-mana belum jumpa. Dan masa itu tidak pernah ada HP, tak main WA orang. Lalu kan gampang aja dia, halo bro, warna ini lahir bro, kan gitu. Iya, dia cari, akhirnya jumpa dengan nafas tersengal-sengal. Suhaibah melaporkan, wahai Tuan Abu Uzza, ya kenapa? Ponakan tuanku sudah lahir dan anaknya laki-laki. Mendengar anaknya laki-laki, saking senangnya hati Abu Lahab, Abu Uzza, dia mengatakan itulah barangkali pengganti adikku yang meninggal. Dia potong kambing-kambing yang dia punya, dia sedekahkan sama orang. Saking senangnya hati Abu Lahab alias Abu Uzza. Nah disinilah nih. Kalau dulu orang banyak mengatakan lahirnya Rasulullah itu Abu Lahab pun senang. Kalau ada orang yang tak senang lahir Nabi lebih parah dari, tak tahu lah Bapak kalau jawabnya. Ya makanya kita peringati lahir Rasulullah ini kenapa? Lahirnya Nabi itu Abu Lahab lebih senangnya luar biasa. Maka mohon maaf ini kalau sudah memperingati maulid Pak di Aceh sana. Saya juga ceramah ke Aceh sampai ke Langsa, sampai ke Gidi sana. Ini maulid kok di Aceh punya. Otot-otot bunyi. Pokoknya pulang awak di Aceh sampai ke Medan, anak awak tak bisa dekat awak. Belum buaya. Ya kenapa dimuat? Dibesarkan mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Pertanyaan yang mendasar betul. Ya. Nah kita memperingati lahirnya Rasulullah ini kan tanda kita cinta sama Nabi. Nabi bersabda, "Faman ahabbani faqad ma'i fil jannah." Orang yang mencintai aku kata Rasulullah, maka dia nanti bersamaku di surga. Nabi memberikan garansi. Maka hari ini mudah-mudahan kita yang berhadir, ya semuanya insyaallah. Ya, tribuna Dharma keseluruhan. Mudah-mudahan insyaallah menjadi orang yang bersama Nabi di surga. Amin ya rabbal. Karena kita buat maulid tanda cinta Rasulullah. Nah, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Ini yang terkadang mohon maaf, pertanyaan ini berdasar Pak. Tapi jarang ada jawaban yang menggugah. Kenapa Nabi harus kita cintai betul? Jawabannya satu saja. Karena Nabi itu sangat mencintai kita. Apa buktinya? Tengok dalam sejarah. Ketika Nabi kita Muhammad Rasulullah dulu mau meninggal dunia, Nabi waktu mau meninggal. Ini bukti kenapa betapa cinta Rasulullah kita. Nabi waktu mau meninggal dunia, dia berkeringat sudah dagingnya di pangkuan ibunda kita Aisyah. Tak berapa lama ada suara orang mengetuk pintu, "Assalamualaikum." Nabi menjawab dengan suara yang gemetar saat-saat ajal datang. Nabi mengucapkan "Waalaikumsalam." Fatimah, coba tengok ada tamu yang datang. Dibuka oleh Fatimah. Ditengok yang datang orang yang bersih, orang yang berpakaian putih, rambutnya hitam. Tak nampak dia orang yang berjalan jauh. Tak nampak wajah capek, orangnya ganteng. Dia mengatakan boleh masuk, boleh masuk, silakan masuk, kata Rasulullah. Nabi belum nengok siapa yang datang. Tak berapa lama orang yang datang langsung duduk di samping Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu duduk, Nabi tersenyum. Dia pun menundukkan kepalanya. Apa katanya? "Ya Muhammad, inilah detik-detik ketika kau akan meninggalkan dunia ini. Ternyata yang datang itu adalah malaikat Israel." Iya, inilah detik-detik Muhammad kau akan meninggalkan dunia ini. Satu Muhammad, kata Israel, kau mau mencabut nyawamu atau aku yang mencabutkan? Ini Nabi dikasih pilihan. Aku yang mencabutkan atau kau cabut sendiri? Ini Rasulullah dikasih pilihan Pak, mohon maaf. Bapak jangan senyum menganggap besok aku dikasih pilihan juga, tidak ada. Iya, kita besok pilihannya satu, cabut, injak-injak kalian ya. Nabi tidak. Muhammad,
Ku cabutkan atau cabut sendiri aja? Apa jawab Rasulullah? Tidak Israel, kerjakan tugasmu. Artinya kaulah yang mencabut nyawa. Begitu dicabut Israel, nyawa Nabi kita Muhammad yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dicabut, apa kata Rasulullah? Sakit wahai Israel, sakit. Apa jawaban Israel? Tahan ya Muhammad. Ini sudah diturunkan 70 kali, lebih ringan dibandingkan sakit mati biasa. Wahai umat ini cuma umatku besok, kata Rasulullah. Apa jawaban Israel? Umat Muhammad mereka akan meninggal sama dengan meninggal standar biasa, nggak akan diturunkan macam ini. Menangis Nabi kita yang mulia. Kalau gitu Israel sakit mati umatku tuh bebankan semuanya sama aku, kata Rasulullah. Biar aku yang merasakannya, orang itu besok nggak merasakan lagi. Gimana cinta Rasul sama kita? Bayangkan ini. Iya, gimana sayangnya Rasulullah sama kita? Biarlah matinya umatku semuanya itu Israel, aku yang menahankannya, mereka jangan. Siapa yang bisa mengucapkan ini kepada orang yang tak dikenalnya? Kita yang hidup ribuan tahun di akhir zaman, nanti Nabi mengatakan itu. Apakah ini tidak cukup bukti kalau Rasul itu sayang sama kita? Dan tidak ada alasan kita untuk tidak mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mohon maaf, guru-guru kami sering menceritakan ini. Ini cinta Rasul sama kalian. Cinta itu sebagaikan cinta seorang ibu kepada anaknya. Ini kan cinta ibu sama anak. Ini ucapan seorang ibu nih. Aku pernah jemaahku anaknya sakit di Malahayati. Aku datang menengok sampai di mulutnya, Ustaz. Anakku terbuncur, Ustaz. Kalau bisa aku yang menggantikan sakitnya. Inilah sama seperti Nabi sampaikan sama Israel. Biar aku yang merasakan sakit mati umat itu, mereka jangan lagi Israel. Bayangkan seorang ibu sama anak, itulah Nabi sayangnya sama kita. Apakah ini tidak cukup bukti kita cinta kepada Rasulullah? Subhanallah. Kalau cinta ini tidak menggugah hati kita, berarti memang sudah mati cinta kepada Rasul dalam hati kita, ayah serta ibunda. Nah, kenapa kita harus cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang paling mendasar tadi. Nah, kita hari ini menceritakan tentang maulidnya Nabi. Kita sudah ceritakan di awal tentang sejarah lahirnya Rasul. Kita nggak ambil sejarah-sejarah lain, tapi yang menarik adalah Allah ceritakan. Kalau memang kita ini cinta sama Rasulullah, ayo jadilah kita umatnya Rasul. Ya, kalau memang kita sudah tahu Rasulullah itu bagaimana cinta sama kita, ayo kita harus mampu menjadi umatnya Rasulullah. Siapakah umatnya Rasul? Buka Al-Quran surah Al-Hasan di 7, surah Al-Fatah di 7. Ya, Muhammad Rasulullah. Ini yang akan menjadi kajian kita. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersama Muhammad, umat-umat Muhammad itu, ciri yang pertama asyidda' 'alal kuffar, keras terhadap kufar. Kita artikan begitu dulu. Asyidda' 'alal kuffar, keras terhadap kufar. Ulama-ulama tafsir membahas apa pemahaman kufar ini. Ada yang mengatakan kufar adalah benci terhadap orang kafir. Tapi orang kafir yang aduul lakum, yang dia juga benci sama kita. Itu benci sama orang-orang kafir yang dia itu benci sama kita. Kalau ada orang yang berbeda akidah, tidak dia benci sama kita, tak boleh kita benci sama dia. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin itu. Ya, Islam yang rahmatan lil alamin. Bapak ibu bertetangga sama orang yang beda akidah. Gimana Ustaz, diundangnya awak datang ke rumahnya? Kalau sakit dia gimana? Meninggal dia gimana?
Islam mengajarkan, saya ada tulis beberapa larangan sama orang yang kafir. Tapi kalau sakit dia, tengoklah. Itu Islam yang rahmatan lil alamin. Ibu punya tetangga orang tak Islam sakit, ibu tak salah menengok. Ucapkan sama dia sabar, karena sabar itu bukan hanya ucapan kita saja umat Islam. Ajarkan dia sabar ya. Ya, ini sejarah banyak membuktikan. Bahkan dalam riwayat yang sahih diceritakan Rasulullah itu dulu kan pernah bertetangga dengan orang Yahudi. Yang kisah yang termasyhur nih. Begitu bertetangga sama orang Yahudi jahat pula sama Nabi, Pak. Bahkan Bapak sering dengar cerita ini ustaz-ustaz ceramah. Orang Yahudi jahat sama Rasul. Asal Nabi lewat ludahin, mending kalau ludahnya pink, berarti masih bening. Kadang-kadang lewat Nabi ditarik ke dalam sini, kapu, bayangkan ya. Bisa kita bayangkan itu aja kan. Nabi begitu ludahnya, sabar Rasulullah. Satu hari dalam sejarah Nabi lewat tak ada yang ludahin. Nabi malah gitu lewat tengok, kok gak ada yang ludahin di atas. Nabi maju, gak ada yang ludahin. Nabi mundur lagi. Nabi maju lagi, kok gak ada yang ludahin. Akhirnya Nabi maju mundur. Itu Syahrini. Ini Nabi pula nih. Akhirnya Nabi tengok tak ada. Nabi tanya tetangga di bawah, Pak mohon maaf, tetangga kita yang ini mana? Katanya Muhammad, dia sakit. Hamad itu demam panas. Oh iya, tadi anaknya bilang. Apa jawab Rasulullah? Oh iya, kita doakan kalau udah sehat. Nabi pulang ke rumah ngajak ibunda kita Aisyah. Aisyah, apa yang ada di rumah? Yang ada kurma kering ya Rasul. Ayo bawa ke rumah tetangga kita. Kenapa? Tetangga kita itu sakit. Walaupun dia orang Yahudi sakit, Nabi tengok. Bayangkan, itulah Islam yang rahmat dari alamin. Begitu Nabi datang, ayah anda serta ibunda berbadan ibu jemaah yang rahmat dan dimuliakan Allah. Apa yang terjadi? Tersungkur yang begitu saking malunya. Menangis ya Muhammad, banyak kawanku ketika aku senang, kata orang Yahudi. Banyak kawanku ketika tertawa, ketika sehat banyak orang berkawan sama aku. Tapi begitu aku sakit, satu pun belum ada yang datang. Kau Muhammad orang yang selalu benci, asal lewat kau meludahi. Kau pula lah pertama datang Muhammad. Malu orang Yahudi ini. Mulia akhlakmu ya Muhammad. Akhirnya dia masuk Islam, kontan dia masuk Islam. Diajarkan Nabi syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad annaka ya Muhammad Rasul. Kontan masuk Islam, Pak. Kontan bukan kredit. Jadi semua orang-orang yang beda akidah itu Islam yang rahmat dan alamin. Ya, jadi asyiddah adalah kufar itu maksudnya keras sama orang kafir yang benci sama Allah. Bertetangga dengan tetangga dia tak benci, tak ada masalah. Ya, diundang. Bapak punya pengalaman enggak? Aku pernah punya pengalaman Bapak Ibu pengajian di Padang Bulan. Ada pernah bilang Ustaz, hari Minggu besok datang ya. Kemana Ibu? Bacur baju Ustaz. Ngapain? Ponaan menikah. Namanya cuma ahwat muda. Udah anggap macam ahwat. Bilang bacur batu ada sebelah kanan itu masuk ke dalam. Iya. Ternyata yang nikah orang kita kaya. Rupanya yang nikah kita Islam. Aku datang. Ini pengalaman. Begitu datang, aku tengok lain ya pesta. Cuma itulah bedanya kalau orang kita karuni dibedakan mana undangan yang Islam, mana yang tidak. Islam begitu sampai aku Ustaz sebelah sini ya, kata orang dia. Sana yang tak Islam, kita Islam di sini. Aku datang, bukan datang. Ya, begitu duduk, ya jadi masalah makan aja. Ya, jadi masalah makan. Tak berapa lama kita tengok diletakkan tempat kami nasi. Aku dah tak mau makan ini. Enak merasa Pak. Karena tak biasa kalau aku makan begitu. Karena kata orang biasa kan nasi kotak. Ini makan biasa. Pikir aku nak makan. Ada abang-abang sampai Ustaz jangan tak makan, Ustaz rugi gitu dia. Orang kita karung Ustaz kalau masak enak betul nih. 3 bulan tak hilang boleh kalau enak. Mati dia pulang. Betul lah. Belum serapat lagi. Dalam hati itu cocok ini aku pikirlah masuk nasi. Tapi aku gak curiga juga. Dia apa di situ?
Abang ini yakin kan? Ustaz jangan takut, ini yang masak orang Islam. Ini kan, Ustaz kan tahu yang undang Ustaz ke mati siapa? Mama pengajian orang boleh masak. Makin yakin, udah pula, aku mikirlah. Ini alat-alat jadi Ustaz yang untuk kita ini bersih semua. Jangan takut, ini punya perintah. Ustaz tengok di sini, ada bacaan berita. Makin yakin dalam hati belum ya, makan pula. Tak berapa lama diangkatlah gulai di tempat kami. Nah, ceritanya juga ada nasi, udah pamit nasi, nampak diangkat gulai. Begitu nampak gulai, tengok daging besar-besar. Dalam hatiku ini 3 bulan tak hilang di lehernya. Begitu nak pamit, berteriak di ujung sana. Jangan dulu, salah kamar kata orang. Sudahlah, hilang semua. Akhirnya aku letakkan aja udah. Dan tak jadi makan. Udah tak sarapan, tak makan. Akhirnya aku minumlah aqua sampai 7 gelas habis. Pulang ke rumah masuk angin aku. Tapi yang jelas kita ini Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, tapi kalau orang yang kafir itu benci sama kita, memang kita harus benci. Hari ini lagi heboh-hebohnya ketika kita memboikot produk Prancis, betul? Ketika Emmanuel Macron mengatakan membuat karikatur Nabi itu menjadi seni, itu penghinaan sama Rasulullah. Kita menceritakan di awal bagaimana Nabi itu sayangnya sama kita, lalu kemudian Nabi itu dihina orang. Apa tak kita kata? Mohon izin, kalau ada kita tidak marah saat-saat begini, ini sudah hilang cinta sama Rasulullah. Ya, maka dibilang orang, kalau Ustaz maafkan aja lah Emmanuel itu, aku tak bisa begini. Kalau orang maafkan, ini sudah mencederai agama kita. Kita umat Islam itu tidak akan pernah mencederai agama orang lain, keyakinan orang lain. Sebatas memang kita harus saling menjaga. Ingat prinsip awal dalam Al-Quran, lakum dinukum. Itunya pula urusan begini jangan pernah kita campuri urusan orang lain. Ya, maka wajib kita demo habis-habisan. Ya, ada pula orang-orang yang kadang aneh. Kita buat produk Prancis kita boikotnya itu. Iya kan? Pakai produk Prancis, minum segala macam bisa sebut-sebut namanya. Kalau udahlah biasa jadi itu tak ada biasa urusan ini. Asyiddah ala kufar. Keras terhadap orang kafir yang benci terhadap agama kita. Tapi kalau tidak, kita diajarkan untuk rahmatan lil alamin. Nah, ada yang pertama. Nah, ada juga pemahaman bahwa asyiddah ala kufar itu bukan semua orang kafirnya, tapi benci dengan perbuatan kafir. Apa perbuatan kafir? Perbuatan iblis. Kenapa kafir dikaitkan dengan iblis? Tengok Al-Baqarah. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah mengatakan kepada malaikat, sujud kalian penghormatan kepada Adam. Semuanya sujud illa iblis. Iblis yang tak mau. Aba wastakbara, dia enggan, dia sombong. Wa kana minal kafirin. Iblis termasuk golongan orang kafir. Artinya sifat kekafirannya. Jadi yang kita benci itu sifat kekafiran. Makanya hari ini memperingati Maulid, buahkan sifat kekafiran itu. Ingat, setan anak buah iblis. Setan itu nggak ada nama makhluknya. Gitu kan? Makhluk itu cuma malaikat, jin, manusia. Ini yang ada. Malaikat jelas beribadah sama Allah. Jin sama kayak kita manusia. Ada yang Islam, ada yang tidak. Gitu. Ya, jin dan kafir itu disebut dengan setan. Gitulah ceritanya ini. Nah, ada setan yang menggoda kita, yang selalu membuat kita melakukan perbuatan kekafiran. Maka mohon maaf, kita kaji sedikit hari ini. Hati-hati, hidup kita di Islam digoda oleh setan. Aku menceritakan nanti beberapa macam setan. Yang pertama, ini nama-nama setan pun ada kan? Mohon maaf kalau nama setan yang cantik pula. Satu nama setan itu Zalitun. Apa kerjaan setan Zalitun? Setan Zalitun adalah setan yang menggoda orang agar selalu curang, terutama di pajak. Ada orang ketika dia
membeli, dia bilang, "Bang, ambilkan cabai setengah kilo, setengah on." Diambilkan abang, ini sikit kali, dia pula letakkan lagi. Itu kerjaan setan zaitun. Belum tentu yang punya itu ikhlas, betul lah. Ada pula orang ketika dia menjual, kemudian dia kurangi timbangan, lengkap bisa tengok dalam surah Al-Mutaffifin. Fawailul lil mutaffifin idza katalu 'alan nasi yastawfun. Celakalah bagi orang-orang yang curang, neraka wailah bagi orang yang curang, yang mengajarkan curang itu namanya setan zaitun. Ini perbuatan-perbuatan buruk yang sering kita jumpai. Ya, ini harus kita benci, hilangkan dari diri kita. Ada sebagian berpendapat mengatakan setan zaitun ini sebagian riwayat belum jelas nih, mengajarkan kita ini untuk berangan-angan. Ada juga Pak, ibu-ibu hati-hati, ya, orang banyak operasi wajah, minta mandi, berangan-angan supaya makin cantik, itu kerjaan setan zaitun. Maka nama alatnya pun hampir mirip, namanya silikon. Bermirip ya Pak. Iya. Kalau orang sekarang, mak-mak yang sering kejadian, orang semakin tua tak mungkin semakin cantik, betul Pak? Tak mungkin makin cantik. Kok ada orang yang bilang makin cantik, itu akal-akalan dia, ada maunya itu. Ya Allah, kan makin tua makin cantik, kakak itu pura-puranya itu. Ujung-ujung tak enak, pakai duit kah, kata dia pula. Ya, orang semakin tua makin cantik itu tak ada. Orang sekarang takut cantik itu hilang, maka operasi sana operasi sini. Wah, luar biasa, begitu bangun tidur tengok kantongan mata turun ke bawah, langsung lari ke salon, tukar bedak. Maka nenek-nenek, kalau dulu nenekku itu bedaknya bedak pipa, nenek-nenek sekarang rame-rame pakai kita. Takut nampak tua. Operasi lagi wajah. Mengoperasi itu kerjaan setan zaitun, kata sebagian walaupun riwayat tak jelas. Maka banyak orang lagi mengkaji, boleh mengoperasi ustaz, boleh kalau memang yang tak layak menjadi layak, itu boleh. Ada orang supeng lahir dioperasi, boleh? Boleh, tak layak menjadi layak, itu boleh. Nanti dibuat kajian khusus tentang itu, menarik dibahas. Nanti itu kajian fikih kontemporer. Ya, ustaz kata nenek-nenek, kenapa? Cucuku ustaz, ya Allah, giginya agak poning ustaz, aku pakaikan behel, boleh nggak? Boleh. Agak sedikit. Kasihan dia agak poning ustaz, nanti kawan-kawannya lewat naik sepeda muka rumah, sengaja berhenti mengejek dia. Ikan nongol ikan ke kiri, gigi nongol ngeri. Dengar pula semawat, kecil hadiah Pak Ustaz, pakaikan behel, tak apa. Boleh. Iya. Atau gimana caranya lagu supaya nampak cantik sikit. Yang tak layak menjadi layak, boleh. Tapi orang sekarang tengok, apa hukum pakai behel? Behel sekarang udah jadi, apa istilahnya Pak? Apa namanya Pak? Udah jadi fashion. Pokoknya hari ini pink behel. Besok hijau. Ya, Rabu nanti biru behel. Sabtu ini mekaran. Jadi fashion ini masalah. Ini setan zaitun kerjaannya. Ada yang kedua, menghilangkan sifat yang buruk daripada diri kita godaan setan. Ada yang kedua namanya setan watsin. Hati-hati juga. Setan watsin ini adalah setan yang selalu menggoda orang ketika ditimpa musibah. Hati-hati. Setan yang selalu menggoda orang ditimpa musibah. Orang kena musibah pun setan masih sempat goda. Bayangkan ini. Makanya mohon maaf, ini kita ceritakan sedikit. Yang pertama, kalau ada orang yang meninggal, haram hukumnya nihayah. Apa nihayah? Meratap, tak boleh itu. Kenapa ibu yang usah tengok mak-mak yang banyak? Ya Allah, kenapa kakak pergi duluan? Kakak tinggalkan aku. Ini meratap. Punya ditanya, ibu mau duluan? Enggak juga. Meratap itu jangan. Ya, itu dia setan nih. Hati-hati, menangis. Ada orang meninggal menangis, boleh nggak? Boleh. Kalau ada orang meninggal menangis, Pak, itu boleh. Kenapa? Nabi kita Rasulullah dulu ketika meninggal anaknya Ibrahim, Nabi dalam sejarah, Nabi itu pernah nikah dengan wanita cantik. Jadi Nabi itu istri terakhir bukan Aisyah. Ada wanita Iran namanya
Maria Al-Qibtiyah, orang Iran. Maria Qibtiyah ini cantik. Memang orang Iran itu rata-rata cantik. Aku berangkat haji 2015, nengok anak-anak Iran itu senang kali aku. Labbaik Allah, kata anak-anak Iran. Ingat ku anak berbeda. Begitu nampak wanita Iran, baru ini berbeda. Emang cantik, cewek Iran. Ada seorang wanita Iran namanya Maria Al-Qibtiyah. Ini minta nikahin sama Rasul. Ini istri Nabi yang terakhir dalam sejarah. Waktu nikah sama Nabi, lahir anak laki-laki. Nabi kasih namanya Ibrahim. Ini namanya Ibrahim ini konon ceritanya orangnya ganteng macam Nabi. Badannya tegap, akhlaknya mulia. Ibrahim ini. Ada yang mengatakan umur 3 tahun. Ada yang bilangkan anak. Ini belum jelas riwayatnya. Meninggal Ibrahim. Orang kafir ngejek Nabi. Nabi itu sudah putus keturunannya. Maka nanti Allah hibur Nabi, turunlah surah Inna A'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bukan kau Muhammad yang abtar terputus, tapi orang tua yang terputus. Turunlah Al-Kautsar nanti. Waktu meninggal Ibrahim itu menangis Rasulullah. Makanya ini kita mencontoh Nabi. Kalau ada orang meninggal menangis boleh, Pak. Iya, bapak meninggal orang yang kita cintai nangis. Ada jemaah itu nanya, Ustaz, meninggal biniku menangis aku wajar, Pak. Malah kalau bini meninggal bapak tak nangis curiga, Pak. Iya kan? Ada begitu. Meninggal bini dia sebelahnya nangis bapak. Sebelahnya basah sebelah. Sebelahnya mana nih bukan begini. Jika menangis boleh. Iya tak boleh. Kalau musibah itu apa meratap tak boleh. Kalau kita bahas, mohon maaf, ada orang nanya, Ustaz, orang meninggal, dicium jenazahnya boleh nggak? Aku bilang mencium jenazahnya boleh, tapi kalau bisa robah di masyarakat tidak. Ibu-ibu sampaikan di tempat ibu tinggal, kalau ada orang meninggal boleh cium boleh, kalau bisa begitu meninggal ciumlah. Ini tidak penyakit kita ini. Begitu nanti dari mandi, dikapanin, udah bersih, baru sibuk sekampung mencium, betul nggak? Betul nggak? Robah ini, ya, maunya untuk meninggal cium. Ini meninggal cium lah, kok ini aku kata dia pula. Begitu dia dimandikan, dibersihkan kepada kita tetangga. Yang mau takziah terakhir silahkan mendoakan. Kita suruh takziah terakhir mendoakan. Bukan mendoakan sibuk cipika-cipiki hitam muka jenazah kembali. Habis tidak jenazah dibersihin lagi sambil jenazah. Ada ibu-ibu begitu nak peluk jenazah, ya Allah menangis. Ibu air mata ini untuk kena nanti. Enggak apa-apa Ustaz, enggak apa-apa, nanti kotor. Ku tahan ya Ustaz, cimuk kali dari pula. Di peluknya orang yang sudah bersih, air mata ditahannya, rupanya menahan air mata. Kau tak hitung ius itu. Ini kerjaan setan nih. Hati-hati. Jadi asyidda alal kufar termasuk itu juga keras sama perbuatan yang tak baik. Ya, kita singkatnya apa lagi nih? Banyak lagi kita dikaji. Ada juga namanya. Setan yang menggoda kita itu yang paling gawat. Ini ternyata kita udah menikah nih. Ada namanya setan dasit. Kayak mirip kecil nama orang nih. Setan dasit itu adalah setan yang selalu menggoda orang di rumah tangga. Contoh rumah tangga Nabi itu nggak pernah digoda setan. Nabi itu kemana-mana istri digandeng. Oh iyalah Ustaz, Nabi dan tua bininya muda. Enggak, waktu nikah dengan Khadijah itu tua. Tapi Nabi gandeng Khadijah itu kemana-mana. Ya, menikah dengan Aisyah sama, Nabi gandeng Aisyah itu umur 62 tahun. Nabi sudah detik nak meninggal, tak lama lagi meninggal. Asal keluar Nabi dari rumah, istri digandeng. Ini mohon maaf, Pak. Ini mohon maaf nih, ayo tanya ke diri kita. Bapak kalau keluar tadi tak gandeng-gandeng istri. Layak. Undangan bapak belum sampai. Mana ibu Pak? Belum belakang. Kenapa tak sama? Itu ibu kan para semburan ibu juga. Telah abang kata gini ibu lah. Ini alhamdulillah bukan bersinar begitu. Nabi itu memanggil istrinya saja itu bahasanya indah tak berubah. Kita ambil contoh yang sangat termasyhur lah kita bilang. Nabi menikah dengan Aisyah, Nabi panggil Aisyah itu yang Humairah. Pertama nikah, sampai sudah nak meninggal, panggilan tak berubah.
Mohon maaf Pak, kita sama ibu dulu mah berubah tiap tahun cara makin. Betul bro, terus masing-masing orang itu jamin ya lumayan deh. Bibir. Sudah menikah, berubah, punya anak satu, manggil adek, dek, masih bagus itu. Punya anak dua, manggil nama. Kalau bukan dek, anak kau tuh. Punya anak tiga, punya anak empat, udah mulai gemuk istrinya. Wah, kau mana nih anak kau tuh? Waktu tambah besar istri yang semakin tua, berubah panggilan. Dan betul kata dia. Rasulullah tak digoda setan rumah tangganya. Ya, makanya mohon maaf. Aku bukan menceritakan aku ini baik Pak ya. Iya kan? Tapi aku kemana-mana, aku takutkan dari sini. Ibu pernah nengok aku besok kambing istrinya dulu. Terutama kalau masuk Selayar. Aku pegang tangan istri ibu kuat. Masuk minggu, masuk kolpe. Karena takut mau lepas apa kan? Makin masuk umur makin kuping, keluar umur lepas oleh. Ini subhanallah ya. Kita jadi kalau ini sifatnya umat Rasul. Jadi udah banyak kita ceritakan. Yang kedua, wa hamau bainahum. Umat Rasulullah saling sayang menyayangi. Ayo, apa salah satu ciri kita umat Rasulullah? Kita yang hadir di saling cinta dan mencintai karena Allah. Ya, makanya mencintai subhanallah Pak. Orang yang mencintai karena Allah itu besok kaitan cintanya enggak hanya dunia tapi sampai akhirat. Aku dulu masih kecil bilang ayahku besok kau jadi ustaz ya nak. Aku bilang kenapa jadi ustaz ya? Aku ingin jadi artis sebenarnya. Bukan ustaz ya kan? Kata ayah, jadi ustaz besok kau masuk surga kau cepat. Peluangnya besar. Dari mana ceritanya ya? Kau besok sering jumpa orang, kemudian kalian saling mencintai karena Allah. Tak masuk surga kau besok, kau bisa masuk surga. Cakap ayahku ini terputus sampai di situ aja. Tak bisa ku paham. Udah besar dapat pula riwayatnya ada banyak orang yang saling mencintai karena Allah. Dan itu ciri umat Muhammad Rasulullah. Besok masuk surganya bisa cepat. Makanya izin aku hari ini kenal sama bapak itu. Ya, kenal sama bapak itu. Ada satu yang menceritakan ketika nanti ada sebagian orang yang sudah masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Ahli surga mengatakan, ya Allah ya Allah, kami tak mau masuk surga. Mana kawan-kawan kami dulu di dunia? Yang lain mana ya Allah? Nanya. Kita yang hadir nih, ibu masuk surga, bapak masuk. Kami tak nampak. Ibu bapak kena mudah membangun cinta di Bunda Dharma ini karena Allah. Besok kejadian. Si Polan mana? Kok nggak nampak dia di surga ini? Protes sama malaikat. Wahai malaikat, kami tak mau masuk surga. Kalau kawan-kawan kami dulu yang sama-sama ngaji di Bunda Dharma tak masuk surga, kami tak mau. Mengapa nih? Apa kata malaikat? Ya Allah ya Allah, orang itu tak mau masuk surga karena kawan-kawan nggak nampaknya. Apa kata Allah? Panggilkan kawan-kawan orang itu sama-sama ngaji itu, udah memaafkan dosanya, bawa ke dalam surga. Indah nggak? Indah nggak itu? Makanya pesan-pesan, kalau nanti bapak ibu masuk surga, tengok-tengok aku. Kalau tak ada, tanyakan sama mereka. Mana Ustaz Nasir itu? Kenapa tak ada? Apa nanti ceramah kepada kami? Nasir yang mana? Kata mereka. Yang Ustaz juga terlalu di sini. Oh, itu bercakap aja pandai itu. Tapi kami tak masuk surga kalau dia tak ada. Tengokkan aku besok. Itu pesan-pesan itulah. Iya. Kalau tiap kata malaikat, kata Allah panggil, carilah. Kalau orang dicari lagi besok dikorek, nampak hitam di bawah kaki neraka. Itu kosong gitu dia itu. Agar-agar itulah besok aku bisa masuk surga. Kita semua bisa masuk. Kita singkat nih. Ini ruhama saling mencintai karena Allah. Yang terakhir, jadi Muhammad di surah Al-Fatihah yang terakhir itu adalah tarahum ruk'an sujada. Mereka orang-orang yang sering beribadah kepada Allah, salatnya dia jaga. Pas macam kita ini. Ya, salat berjemaah di masjid, tengok 3 sini. Kalau waktu salat di masjid, salat berjemaah di masjid. Luar biasa. Umat Muhammad Rasulullah itu orang yang nampak ketika dia jaga ibadah salat. Yang pertama nanti Allah hisab di hari kiamat Bapak Ibu bukan ibadah yang lain, tetapi ibadah salat.
bil 'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama Allah hisab besok salat kita. Soalnya kita paten, yang lain juga paten insyaallah. Makanya yang masuk surga nanti dalam beberapa riwayat hadis itu orang yang dua sholat. Begitu nanti orang sudah dihisab di padang mahsyar, ada orang yang sedang dihitung, masih dihitung amalnya. Tak lama-lama ada kelompok orang yang terbang melewati sirat, kemudian ditopoknya pintu surga. Surga. Orang sedang dihisab dan masuk surga. Kata Ridwan, wajah kalian macam bintang bertengok. Apa amalan kalian dulu? Ma'amalukum fid dunia. Apa amal kalian di dunia dulu? Apa kata orang? Kami dulu Ridwan, begitu dengar kami azan, kami tinggalkan pekerjaan kami. Sedang masak kami tinggalkan masakan kami. Sedang menggoreng kami tinggalkan gorengan kami. Gosok kepala ikan duluan sholat, duluan datang ke masuk surga. Datang kelompok lain. Wahai Ridwan, jangan bukakan pintu surga, kami yang duluan masuk. Kalian siapa pula? Wajah mereka macam bulan, lebih cantik macam Ramadan. Kenapa wajah macam bulan, orang macam bintang? Kenapa macam bulan pula lebih cantik? Kami dulu Ridwan, begitu kami dengar azan, kami sudah berwudu lebih cepat. Terakhir yang ketiga datang, jangan orang dulu Ridwan, kami dulu masuk surga. Wujuhuhum kasyamsi, wajah mereka macam matahari. Ditanya Ridwan, apa amalan kalian dulu? Kami dulu Ridwan di dunia sampai wajah itu kilat macam matahari. Dalam hadis ceritakan sampai malaikat mengangkatkan tangan. Mungkin kok bahasa kita ini silau dengan malaikat dalam barangkali. Apa amalan kalian dulu? Kami dulu Ridwan. Begitu nak masuk waktu itu sudah kami tunggu kedatangannya. Inilah orang-orang yang nantinya masuk surga itu. Nah, umat Muhammad yang ketiga, cirinya adalah mereka menjaga ibadah salatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, bila barangkali kajian kita berkesempatan siang hari yang berbahagia. Panjang kalau kita jabarkan kajian, karena ini menarik kita bahas. Mohon maaf Pak, di kampung-kampung berdiri maulid ini sampai 2 jam orang ceramah, 4 jam orang ceramah. Kita padukan ini yang jelasnya pertama, ayat cintai Rasulullah. Contoh bagaimana akhlak-akhlaknya Nabi. Tunjukkan kalau kita umat Rasulullah. Pertama, asyidda al kufar. Yang kedua, sayang menyayangi di antara kita. Kemudian yang ketiga, jaga ibadah kita kepada Allah. Ini barangkali kajian kita. Mudah-mudahan singkat tapi manfaat buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزلنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم dengan punya acara tausiah utang maulid dari Rasulullah SAW dengan doa tadinya, maka berakhirlah acara pengajian sekaligus peringati maulid yang bisa Rasulullah SAW pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz kita menjadi manfaat yang besar bagi kita untuk mencintai
Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dengan mengikuti segala sunnah-sunnahnya. Demikian, dan saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kepada semua yang majelis taklim yang ada pada siang hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.